Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batil batil warzuqna ijtinabah. Allahumma ya Rabbi bi jahhin nabiyyikal mustafa rasulikal murtada tahhir qulubana ya Allah min kulli wasfi yubaiduna an musyahadatika wa mahabbatika wa amitna ala sunnati wa jama'ati wa syauqi ila liqa'ika ya dzal jalali wal ikram. Yaqulu Allah ta'ala fil Qur'anil azim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim qul tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah al-ayat. Amma ba'd, ma'asyiral hadirin, jamaah suka yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para alim ulama, para asatiz, para tokoh masyarakat, para sesepuh, para tuan-tuan guru yang hadir pada kesempatan di pagi yang penuh dengan ceria ini, yang alhamdulillah biasanya kita udah pulang. Hari ini karena dibarengkan dengan Maulid, mudah-mudahan walaupun waktu kita rada melar sedikit, tapi kita yakin insya Allah tidak akan berkurangnya, justru akan bertambahnya rahmat, taufik, hidayah kepada kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita muliakan, guru kita, penceramah kita yang kita sengaja panggil, yang alhamdulillah telah mengasih motivasi kesemangatan bagi kita, Al-Karam Kiai Haji Tatan Tujuddin, yaitu yang terkenal dengan Kiai Jamismon. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberkahi oleh Allah, ditambah-tambah istiqamah dan selalu menizalkan hak, amin ya rabbal alamin. Guru-guru kita Kiai Haji Dadan, Kiai Haji Ustaz Abdul Samad, Mu'alim Sanusi, guru kita Ketua MUI Saudul Rahim, dan para asatiz lainnya, wabil khusus Sahibul Bait Ustaz Zakaria. Mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah SWT. Qari kita Ustaz Martin, mudah-mudahan tanpa terkecuali mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Para ketua DKM masjid, musala, bapak aparatur pemerintah kita, bapak RT, bapak RW-nya, bapak lurah kita yang telah meninggalkan tempat ini, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Saudara jamaah yang dimuliakan oleh Allah, waktu tinggal 20 menit ya, saya akan menjelaskan dua hal tentang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW periode pertama di Mekah cuma dua ajaran Nabi. Satu, yang pertama Nabi ajarkan kepada umat adalah iman. Ditebalkan iman oleh Nabi agar umat semua tidak melenceng dalam keimanan. Dia kuatkan imannya sehingga pada saat itu para sahabat memiliki iman yang kuat, melebihi daripada jasadnya, melebihi daripada batu-batuan. Keimanannya tidak gampang untuk dihancurkan, walaupun ujiannya sangat luar biasa. Adanya siksaan, adanya pembantaian, dipisahkan antara jasad dan rohnya, tetapi iman mereka tidak akan terpisah. Itu yang pertama, Rasulullah menanamkan keimanan. Setelah Rasulullah menanamkan keimanan, yang kedua Rasulullah mempersaudarakan. Dipersaudarakan oleh Rasulullah antara Islam sesama Islam. Tidak mandang suku, tidak mandang ras, tidak mandang bangsa, tidak mandang kekayaan, tidak mandang jabat, tidak memandang apapun. Dia Islam adalah saudara kita. Itulah kehebatan bagi Rasulullah SAW. Maka dari itu, ini periode pertama berhasilnya Nabi menggoncang semua, sehingga Islam
kuat, Islam maju, Islam ditakuti karena persaudaraan yang sangat kuat. Ada peristiwa yang antik di dalam persaudaraan Islam. Pada saat kafir-kafir membuat satu tipu daya yang lembut untuk mencegah Nabi alaihi salatu wassalam berdakwah, maka dia bikin surat pernyataan untuk mengembargo Nabi Muhammad, sehingga Nabi menandatangani surat pernyataan tersebut. Nabi terusirlah ke bukit-bukit. Nabi bikin tenda dengan para umat Islam. Pernyataannya, Islam tidak boleh berdakwah, Islam tidak boleh menyampaikan sesuatu yang berhubungan dengan agama Islam. Tidak boleh bergerak umat Islam. Kena gencetan mereka bersatu, mereka mayoritas, Islam pada satu masih minoritas. Nabi terpaksa ikut. Kata Nabi, biarin, ada Allah. Nabi naik ke atas bukit, Nabi menangis. Menangisnya Nabi pada saat Nabi di dalam tenda bersamaan dengan istri tercintanya Hababah Khadijatul Kubra, melihat istrinya tidur di atas pelepah korma. Nabi meneteskan air mata. Nabi berkata, wahai istriku, engkau seorang pejuang mujahidah yang betul-betul kau korbankan hartamu, tenagamu, semua yang kau miliki, kau berikan kepada untuk dakwah Islam. Aku sedih lihat engkau. Biasa kau tidur di kasur yang mewah, sekarang kau tidur di pelepah korma. Biasa kau makan serba ada, sekarang makan apa adanya. Nabi meneteskan air mata. Terbangunlah istrinya baginda Rasulullah Hababah Khadijatul Kubra, berkata, wahai suamiku Rasulullah, aku tidak sedih, aku tidak menyesal menjadi pendampingmu di dalam berdakwah menegakkan agama Allah. Hartaku habis, aku senang. Semua hartaku disita oleh mereka orang-orang kafir, aku tetap senang. Kita terusir sampai kita tidur di tenda, tidak sedikit pun di hatiku merasa menyesal karena membantu perjuanganmu wahai suamiku Rasulullah. Seandainya nanti aku sudah tidak ada, kau masih memerlukan aku, galilah lubang kuburku, ambillah tulang-tulangku untuk menegakkan agama Allah. Luar biasa. Kira-kira kalau bapak punya istri kaya raya dipakai buat ngebangun masjid, bangun pondok pesantren, habis, bini kita bilang ada. Habis tuh harta. Bangun masjid mewah dikasih orang ke masjid lagi. Kira-kira istri kita namun ini senang, hartanya habis senang. Akhirnya pada saat itu ada peristiwa yang luar biasa. Ada muslimah, seorang perempuan lagi ke warung, dilihat oleh orang kafir musyrikin, kafir Yahudiyin. Nah ini kita bikin ulang. Dia pakai pakaian yang panjang, kan tertutup rapi. Ya, zaman dulu sebelum ada Islam, perempuan di negeri Arab di Mekah itu sama, nggak pakai apa-apa juga. Bahkan di Mekah kalau tawaf telanjang bulat mereka, tidak tertutup rapi auratnya. Setelah datang Islam, Nabi mendandani aurat-aurat perempuan, tertutup rapi, pakai cadar, pakai himar. Mereka orang-orang yang munafikin, orang-orang kafir nggak senang lihat dandanan Islam. Maka pas lagi belajar, ada 4 pemuda ngangkat batu besar, ditaruh karena bajunya panjang, ditaruh. Ada pemuda Islam lagi ngeliatin, ini dia mau ngapain? Kenapa batu di belakang saudara kami? Padahal si pemuda ini nggak kenal sama tuh perempuan. Muslimah nggak kenal, si muslimah nggak kenal sama ini pemuda. Si pemuda ngeliatin, disamperin terus. Habis dia beli ini perempuan, bawa balik karena bajunya tertindih dengan batu yang besar, sehingga dia balik merosot, auratnya kelihatan, jatuh, dia nangis. Si pemuda Islam memiliki rasa tanggung jawab terhadap sesama umat Islam, walaupun dia tidak kenal, dia tidak tahu, dia belum pernah bertemu, tetapi di situ Allah dan Rasulnya telah mempersaudarakan hati sesama umat Islam. Apa yang terjadi? Marah, langsung dia samperin, dia pukul orang kafir tersebut sampai mati. Dia pukul
berat, dia lawan empat-empatnya. Dia peluk, dia ambil sorbannya, dia pulkan, dia tutupi auratnya, jalan, dia hadapi semua. Sehingga karena umat Islam yang bertingkah laku membela kebenaran, disitulah digembor-gembori oleh orang kafir. Satu negara, pada satu negara Mekah, semuanya berisik, semuanya bising, semuanya bikin hoak. Islam telah menantang kita, Islam telah mengingkari janji Muhammad dan pengikutnya sudah ingkar janji. Itulah mereka bersuara yang besar sehingga semua kumpul datangi Nabi untuk bertanggung jawab. Hei Muhammad, kita sudah ada perjanjian bahwa selama tulisan yang kita tanda tangani ini belum hancur, kau tidak boleh berbuat apapun. Jangankan sampai membunuh, dakwah pun kau tidak boleh. Ternyatanya pengikutmu telah membunuh bangsa kami dan agama kami. Nabi diam. Kata Nabi, betulkah itu terjadi? Betul. Coba panggil. Aku minta jangan kau hukum dia, aku minta engkau yang hukum yang Muhammad. Lihat liciknya mereka. Mereka ingin menghancurkan dakwah Islam. Dia bikin pernyataan, lalu dia ingin Nabi yang kena hukuman. Padahal Nabi tidak berbuat. Kata Nabi, tunggu, aku ingin tahu dulu permasalahannya. Dipanggil. Pemuda itu panggil. Betul kamu lakukan pelanggaran ini? Betul ya Rasulullah. Aku siap untuk dihukum. Tunggu dulu kata Rasulullah. Kenapa kau melanggar? Bukankah kalian semua tahu bahwa kita dalam keadaan perjanjian? Kita Islam harus menepati janji. Kenapa kau langgar perjanjian itu? Ya Rasul, yang melanggar itu bukan kita, tapi mereka ya Rasul. Diceritakan bahwa 4 orang ini yang salah satu dipukul mati ini telah bikin ulah, membuat malu muslimah yang tadinya tidak apa-apa sehingga terbuka auratnya gara-gara dia Rasulullah. Terus kata Rasul, betul itu, betul ya Rasulullah, mendidih darahku karena aku melihat ada saudaraku dilecehkan oleh mereka. Aku marah ya Rasulullah. Mereka marah berdasarkan iman. Kalau kita mengikuti berdasarkan punya iman yang Allah tanamkan di hati kita, yang Rasulullah menanamkan di hati kita, persaudaraan al-muslim akhul muslim kajasadil wahid. Islam sesama Islam seperti satu badan, maka dia punya rasa tanggung jawab terhadap Islam manapun. Kalau dia Islam, walaupun bukan bangsa kita, walaupun bukan suku kita, berbeda bahasa kita, berbeda kulit rupa warna, siapapun dia, kalau dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, dia saudara kita. Kita bertanggung jawab atas hak-hak mereka. Itulah Islam. Jika ada umat Islam masa bodoh terhadap saudara umat Islamnya, umat Islam mau dibunuh, umat Islam mau dicaci, umat Islam mau dimaki, umat Islam mau dipecah belah, justru mereka diam, justru mereka senang. Itu belum ada tanda-tanda keimanan antara saudara dengan saudara Islam. Akhirnya bagaimana saudara? Rasulullah begitu ya tadi, betul ya Rasulullah, aku siap ya Rasulullah, hukuman apapun tembahkan kepadaku. Tidak bisa, kata orang-orang kafir tokoh Quraisy, yang harus bertanggung jawab pemimpinnya, karena pemimpin di sini adalah Muhammad harus tanggung jawab. Kata Rasul, baik, kau mundur ke belakang, aku yang menghadapi hukuman ini. Cintanya Rasulullah. Rasulullah membuktikan Rasulullah sebagai nabi, tapi juga umat Islam yang bertanggung jawab terhadap umat Islam, yang memiliki rasa cinta terhadap umat Islam, dicontohkan oleh pemimpin yang mulia Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, silahkan, tapi kata Nabi, tunggu dulu, sebelum kau menghukumku, ayo kita buka pintu Ka'bah, lihat surat yang kita tanda tangan, sudah hancur sama apa belum? Ayo. Mereka yakin, kira-kira kalau kita nulis terus kita gantung kertas, berapa lama tuh kertas bakal hancur? Saya punya kitab, usianya udah 200 tahun dari saya punya buyut. Itu kitab namanya, ada berapa kitab? Kitab Hikmah semua, namanya Syamsul Ma'ariful Kubra, Hazinatul Asrar, ya.
Tapi ruya fit tabiril mana? Saya punya buyut udah 200 tahun masih bagus kita. Masih bagus. Ini digantung. Digantung baru cuma berapa sebulan. Ya mereka yakin, ayo. Tapi kalau seandainya itu tidak hancur gimana Muhammad? Wah, hukum aku semaumu akan kupenggal kepalamu. Siap, kata Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yakin Allah akan menolong orang yang menolong agama Allah. Jangan takut. Selama kita dalam kebenaran, menyampaikan kebenaran, Allah bersama kita. Tidak perlu takut kepada yang lain. Kalau kita bersama Allah, yang lain akan semuanya lemah di hadapan kita. Kalau kita bersama Allah yang gagah, maka selain daripada Allah semua lemah. Akhirnya datang, pas dibuka ternyata sudah hancur, saudara. Kenapa? Allah turunkan pasukan Allah. Raya makan tuh kertas, habis tuh, kagak cuma gantungannya doang. Bingung mereka, kok bisa begini? Berarti permasalahan kita sudah beres. Aku bebas dari hukuman, umatku bebas dari hukuman. Kita sekarang sudah bebas. Mereka bingung, kok bisa? Sedangkan kunci tersebut dipegang oleh mereka. Nah, Rasulullah pada saat Rasulullah, hei kamu yang megang kunci, pada saat suatu kunci Ka'bah ini pegang kamu, nanti akan kurebut dari tanganmu, kata Rasulullah. Ternyata benar, akhirnya pas suatu Mekah diambil oleh Rasulullah. Nah ini saudara, Rasulullah juga perkara ini yang dititik beratkan iman dan persaudaraan. Ya, kayak sekarang kita lihat saudara-saudara kita di Palestina, kita nggak kenal, nggak pernah ketemu, kesana juga belum. Tapi kalau kita punya iman, kita punya cinta sama saudara kita, jangan kita tinggal diam. Angkat tangan kita, minta kepada Allah. Mudah-mudahan Zionis Israel Allah hancurkan dengan sangat. Allah turunkan pada tentara Allah, sebagaimana Allah turunkan tentaranya untuk menghancurkan pasukan Abraham. Allah bantu pasukan-pasukan Muslim yang di Gaza, yang di Palestina, sebagaimana Allah bantu Nabi Muhammad pada saat perang Badar. Mudah-mudahan Allah hancurkan Zionis Israel. Dan mudah-mudahan kita semua sekarang yang hadir di sini, kita jaga boikot semua produk Israel. Siap? Siap boikot produk Israel? Siap. Jangan siap-siap tanpa KFC lagi. Jangan udah apapun produk Israel, jangan udah. Ya. Kita tunjukkan. Dan kalau bisa terus kita mohon berdoa. Baik kita sekarang kita berdoa maupun di rumah masing-masing berdoa. Soalnya apa nanti? Kita akan bertanggung jawab, Pak. Hadirin hadirat akan bertanggung jawab, nanti ditanya. Di dalam kubur aja bakal ditanya. Bertanggung jawab apa nih? Dari mulai kita mati sampai akhirat kita akan ditanya, wa ma ikhwanuka. Siapa saudara kamu? Bukan adik kakak kita, bukan paman dan uak kita, tapi al-muslimuna wal mu'minuna ikhwati. Muslim laki-laki dan mukmin perempuan, mukmin laki-laki, mukmin perempuan adalah saudara kita. Bagaimana kita bertanggung jawab atas saudara kita? Minimal kita doa, punya uang bantu, ayo kita kumpulkan. Ya, kira-kira kalau saya ajak ini bapak-bapak semuanya untuk menyumbangkan bantu saudara kita di Palestina, mau nggak? Mau siap keluarin uangnya? Siap. Nanti kita kumpulkan, kita akan kasih berapapun. Nggak perlu ya saya punya uang sedikit, tidak. Tapi kita lihat kepedulian kita membela saudara. Sedikit-sedikit kita kumpulkan dari majelis ini, kumpulkan dari majelis ini, kita timpahkan, kita limpahkan kepada saudara kita. Itulah pertanggungjawaban kita. Ya Allah, walaupun hamba punya sedikit, ya Allah, nggak punya lagi, ya Allah, hamba serahkan, ya Allah, itu saudara hamba. Itulah yang akan tanda pada Allah. Kita punya rasa tanggung jawab terhadap saudara kita. Ya Masya Allah, mereka di binatang Zionis Israel hancur, tidak peduli anak-anak kecil. Andai kata itu terjadi sama kita, rumah sakit dibombing, ya Allah, mereka tuh binatang. Tadi disebut oleh Ki James Bond, Dajjal. Ya sudah, memang mereka yang begitu. Ya, mudah-mudahan bapak-bapak, saya mau ngajak nih, ya. Sekarang bapak-bapak, ibu-ibu, keluarin deh duitnya, ya. Nah ini panitia. Ini kalau nggak ada konsep dari panitia, saya nggak ngomong, ya. Ridho kan nih, buat sudah. Ayo kita baca salawat, ayo. Baca selawat, kita keluarin. Ayo siap-siap, nanti dikumpulin
Rahim kita gabung-gabung. Ntar malam di rumah saya maulid. Ya. Hari ini ibu-ibu di rumah saya juga lagi baca maulid. Temanya tentang kemerdekaan Palestina. Semuanya dekor-dekor Palestina. Ya. Semuanya tadi gabungin duit dari sana, duit ntar malam. Semuanya kita akan serahkan. Inilah kemampuan kita dengan doa. Kalau kita ada kepedulian, insya Allah nanti kita akan dipedulikan oleh Allah SWT. Man yarham fil ardi yarham fis sama. Siapa orang yang punya cinta kasih sayang kepada penduduk ahli bumi, apalagi sesama Islam, maka penduduk ahli langit akan sayang kepada kita. Ayo kita baca selawat pada Salatullah salamullah Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Mudah-mudahan ya hari ini kita infakkan buat saudara kita Palestina. Mudah-mudahan nanti di yaumil kiamah kita dipandang oleh Rasulullah sebagai umat yang saling mencintai apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Afdhalul qulutu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kunna wal muslimin minasy syaqawati ila sa'adah wa minan nari ila jannah wa minal 'adzabi ila rahmah wa minadh dhunubi ila maghfirah wa minal ihsani ila ihsan wa minal khawfi ila al-aman wa minal faghri ila al-ghina wa minadh dhulli ila al-'izzi wa minal ihanati ila al-karamah wa minadh dhiqi ila as-sa'ah wa minasy syarri ila al-khair wa minal 'usri ila al-yusri wa minal ikbari ila al-iqbal wa minal suhmi ila as-sihah wa minal sukhati ila ar-ridha
ومن الغفلة إلى العبادة، ومن الفطرة إلى الاجتهاد، ومن الخذلان إلى التوفيق، ومن البدعة إلى سنة، ومن الجور إلى عقل. اللهم إن على ديننا بدنيا، وعلى دنيا بالتقوى، وعلى تقوى بالعمل، وعلى عمل بالتوفيق، ولجميع ذلك بلطفك المفضي إلى رضاك المنحي إلى جنتك إلى وجهك الكريم. يا الله 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 يا رباه يا رباه يا رباه يا غوثاه يا غوثاه يا غوثاه يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المواهب العظام. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم نصر أمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم فارج عن أمة سيدنا محمد، اللهم نصر أمة المسلمين في فلسطين، اللهم نصر أمة المسلمين في غزة، اللهم اجمع أمة سيدنا محمد، اللهم قوي أمة سيدنا محمد، اللهم أعز أمة سيدنا محمد، اللهم أهل كافرين ويهوديين وإسرائيليين وزيونيين وبكائيين، اللهم شتت شملهم، اللهم فرج جمعهم، اللهم قلل أعداءهم، اللهم قرب أجالهم، اللهم قتلهم، اللهم زلزل في بلاد اليهوديين زلزلات من زلزلة الأكبر بحق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين والله أعلم بالصواب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jazakumullah khairan katsir. Terima kasih telah disampaikan oleh guru kita Abu Al-Habib Hashim bin Faris Mantap. Langsung aja ya saya pengumuman. Yang pertama tolong